Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, pada hari ini Ibu akan memberikan materi biologi. Tapi sebelum ke materi, Ibu akan memberikan profil Ibu dulu. Nama Ibu, Insinyur Srianti. Biasa dipanggil Ibu Sri. Tempat tanggal lahir di Bandung, tanggal 31 Maret 1968. Alamat di Perumahan Ranca Manyar, Blok D2, nomor 20, Kota Baru. Emailnya kalau perlu ibusrianti13@gmail.com. Lulusan dari mana Ibu? Ibu dari Institut Pertanian Bogor. Cukup ya? Baru kita menuju ke materi. Materi yang akan dibahas untuk bab pertama ini yaitu ruang lingkup biologi. Sebelumnya ada standar kompetensi atau SK, yaitu memahami hakikat biologi sebagai ilmu. Kemudian kompetensi dasar atau KD. 1. Mengidentifikasi ruang lingkup biologi. 2. Mendeskripsikan objek dan permasalahan biologi pada tingkat organisasi kehidupan, yaitu tingkat molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, dan bioma. Tujuan pembelajaran yaitu menjelaskan pengertian biologi, menjelaskan cabang-cabang biologi, menentukan cabang biologi yang sesuai untuk mengkaji suatu objek biologi. Nah, sekarang apa itu biologi? Mengapa kita harus belajar biologi? Apa manfaatnya jika kita mempelajari biologi? Ya. Ada peta konsep dalam biologi, di antaranya kita nanti belajar cabang biologi, ada biologi molekuler, biokimia, genetika, sitologi, histologi, organologi, biologi perkembangan, gen, populasi, ekologi, biologi tropis, dan lain-lain. Dalam kehidupan pada berbagai tingkat organisasi, di antaranya tingkat organisasi itu ada yang terkecil yaitu molekul, sel, jaringan, organ, individu, populasi, ekosistem, bioma. Apa itu biologi? Mengapa kita menjelang remaja muncul jerawat? Mengapa sehabis olahraga merasa haus? Mengapa buah mangga yang matang mengeluarkan bau harum yang khas? Nah, biologi adalah ilmu yang mempelajari tentang kehidupan. Biologi diambil dari bahasa Yunani, yaitu bios yang artinya kehidupan dan logos artinya ilmu. Mengapa kita harus mempelajari biologi? Biologi mempengaruhi kehidupan kita sehari-hari, mulai dari hubungan kita dengan lingkungan, makanan yang kita konsumsi, hingga penyakit yang dapat menyerang tubuh kita. Dengan demikian, dengan memahami biologi, diharapkan kita dapat memahami diri kita dan kehidupan sekitar kita, meningkatkan kualitas hidup kita, supaya lebih bijak terhadap lingkungan. Apa saja ruang lingkup biologi itu? Biologi merupakan bidang ilmu yang luas dan bagian dari IPA serta mencakup berbagai cabang bidang ilmu. Kimia, matematika, fisika, statistik, geografi, geologi, dan lain-lain. Karena ruang lingkup yang luas inilah, maka ilmu biologi berkembang, membentuk cabang-cabang ilmu biologi berdasarkan tingkat kriteria tertentu, yaitu tingkat organisasi kehidupan, kelompok organisme, aspek kehidupan, kemudian hal yang berkaitannya dengan ilmu lain, sebagai ilmu terapan. Cabang ilmu biologi tingkat organisasi kehidupan, contohnya biologi molekuler, biokimia, genetika yang mengkaji kehidupan pada tingkat molekul. Sitologi mengkaji kehidupan tingkat sel. Histologi mengkaji kehidupan tingkat jaringan. Anatomi dan fisiologi yang berhubungan dengan organ. Pulmologi yang berhubungan dengan paru-paru. Kardiologi dengan jantung. Okrinologi berhubungan dengan hormon. Neurologi dengan saraf. Ya.
biologi populasi, biogeografi, genetika populasi, ekologi, toksologi, biologi tropis atau bioma, dan biologi kelautan. Cabang biologi yang mengkaji suatu kelompok organisme yaitu taksonomi, artinya pengelompokan organisme berdasarkan persamaan dan perbedaan. Virologi, ilmu yang mempelajari virus. Mikrobiologi, yaitu yang mempelajari mikroorganisme. Mikologi, yang mempelajari tentang jamur, ragi, kapang. Botani, itu dunia tumbuhan. Pteridologi, itu dunia paku-pakuan. Briologi, itu dunia lumut. Zoologi, itu dunia hewan. Entomologi, serangga. Herpetologi, reptil dan amfibi. Ornitologi, unggas dan burung. Cabang biologi berdasarkan aspek kehidupan. Biologi perkembangannya perkembangan individu organisme. Embriologi, perkembangan embrio. Anatomi, struktur internal organisme. Fisiologi, fungsi-fungsi yang terjadi pada kehidupan organisme. Cabang biologi yang merupakan ilmu campuran dan terapan, biokimia, itu merupakan cabang biologi tentang proses-proses kimia dalam sistem kehidupan, biofisika, proses-proses fisika dalam sistem kehidupan, bioteknologi, mengkaji teknologi yang memanfaatkan organisme hidup. Ya. Terus apa itu teh? Paleontologi, perkembangan sejarah kehidupan berdasarkan catatan fosil. Objek dan permasalahan biologi. Objek dan permasalahan yang dikaji dalam biologi adalah makhluk hidup beserta kehidupannya dan faktor-faktor pendukung kehidupan. Sedangkan makhluk hidup itu diantaranya siapa? Manusia, hewan, dan tumbuhan. Sebagai objek biologi dikelompokkan dalam sistem pengelompokan yang selalu berkembang. Mulai sistem pengelompokan 2 kingdom sampai 6 kingdom. Kalau 2 kingdom, itu dunianya hanya 2, Plantae dan Animalia. Kalau 3 kingdom, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kalau 4 kingdom, Monera, Fungi, Plantae, dan Animalia. Kalau 5 kingdom, Monera, Protista, Fungi, Plantae, Animalia. 6 kingdom, Virus, Monera, Protista, Plantae, Animalia. Sedangkan kehidupan, yaitu tingkat organisme kehidupan, mulai dari yang terkecil, molekul, sel, jaringan, organ, sistem organ, individu, populasi, komunitas, ekosistem, dan bioma. Faktor-faktor pendukung kehidupan, lingkungan tempat di mana kita tinggal, di sana ada air, ada udara, ada tanah, dan suhu. Organisme kehidupan. Dalam ruang lingkup biologi, organisme yang dipelajari terdiri dari berbagai tingkatan, mulai dari tingkat rendah, yaitu molekul, sampai tingkat paling kompleks, yaitu bioma. Organisme tingkat molekul, diantaranya adanya atom-atom yang berikatan membentuk molekul. Struktur dan fungsi molekul menyusun komponen-komponen pembentuk sel. Contohnya, molekul-molekul protein, fosfolipid, kolesterol, karbohidrat, air, ion-ion yang merupakan komponen penyusun membran. Organisme tingkat kehidupan, tingkat jaringan, yaitu kumpulan beberapa sel yang mempunyai bentuk dan susunan fungsi yang sama. Itulah yang kita sebut jaringan. Kumpulan sel ini bekerja sama menjalankan tugasnya sesuai dengan fungsinya. Contohnya apa? Jaringan saraf. Untuk apa? Menyampaikan rangsangan. Ya, itu contohnya. Terus kalau tingkat organ, organisasi kehidupan tingkat organ adalah kumpulan dari beberapa jaringan yang berbeda yang menjalankan fungsi sama. Contohnya apa? Organ kulit, ya. Organ kulit terbentuk dari beberapa jaringan, epitel, jaringan darah, jaringan otot, jaringan saraf. Ya. Organisme tingkat kehidupan, tingkat individu. Individu adalah organisme tunggal yang tersusun dari kumpulan sistem organ. Adanya beberapa sistem organ yang berfungsi berbeda membentuk suatu individu yang melakukan hidupnya dengan baik. Contohnya di sini ada hewan-hewan, itu termasuk satu bentuk individu. Demikianlah materi hari ini.